Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dimanapun kita berada, yang jauh di sana, yang juga dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap jadi amal jariah, hal yang positif yang disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa ada hikmah dan himmah kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Istri kita itu rewel, bagaimana? Ini judulnya, istri kita rewel itu bagaimana, solusinya bagaimana. Ini menarik karena ada banyak memang curhatan kepada saya. Monggo teman-teman, sahabat-sahabat yang masih jomblo, bujangan, monggo gabung ke channel ini. Mari kita curhat bersama. Yang juga sudah yang sudah berkeluarga, mari berbagi cerita supaya dan apa yang kita alami dalam hidup kita, mari kita curhat bersama di channel ini, komentar dan lain sebagainya, untuk saling berbagi hal-hal yang positif. Karena menjalani dalam sebuah rumah tangga ini tidak ada yang mudah, semuanya butuh perjuangan, butuh hal yang konsisten, butuh hal yang istiqomah untuk mempertahankan niat kita, yaitu niat kita yaitu adalah membangun keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah rahmah, yang penuh cinta, penuh kasih dan penuh sayang, dengan diiringi dengan ibadah yang istiqomah. Dan itu tidak mudah, apalagi istri kita itu istri yang memang rewel. Istri kita itu rewel, bahkan selalu cerewet dan lain sebagainya. Tapi semua itu harus kita hadapi dengan sabar, ikhlas dan berkelanjutan. Karena tidak mudah sahabatnya. Nah, kalau istri kita itu rewel, harus kita ingat, harus kita hadapi dengan cara yang sabar. Kita ingat Sayyidina Umar itu sahabat yang paling berani, sahabat yang paling kita takuti. Tapi ketika pulang ke rumah, maka Sayyidina Umar itu mengalah, sabar dan merendah di hadapan istrinya. Kenapa kok begitu? Karena Sayyidina Umar itu punya prasangka bahwa istrinya itu sudah capek, sudah kesel, sudah kerja seharian, menguras dan mengurus rumah tangga, anak-anak kita, ya kadang suaminya juga minta susu, juga kadang dalam segi rumah tangga itu membersihkan pakaian, bersihkan rumah, ngepel dan lain sebagainya. Tidak jauh beda lah dengan sebagai pembantu atau budak. Itulah Sayyidina Umar itu salah satu sahabat yang tidak pernah membentak atau tidak sabar menghadapi istrinya. Insya Allah semua istri kita, semuanya istri ini pasti kita akan rewel, marah-marah, ngambek. Karena biasanya seorang laki-laki itu ngomongnya 1 kali, tapi dengan perempuan dibalas dengan 10 kali. Itulah seorang suami, seorang istri itu tidak diberikan wewenang untuk menalak dalam rumah tangga. Kalau diberikan wewenang menalak, mungkin banyak ya yang terjadi perceraian. Karena istri itu kadang kalau sudah marah, sudah wis kemana-mana ngomongnya ya. Yang kejadian sudah 5 tahun yang lalu kadang masih ingat. Itulah perempuan. Cuma kita sebagai suami, kita sebagai pemimpin rumah tangga, ar-rijaluna qawwamun 'alan nisa, harus kita sadari, harus kita imbangi, harus kita hadapi dengan tenang, nyaman, damai dan istiqomah. Tidak usah takut.
dan tidak usah gabah mengambil keputusan-keputusan. Seorang suami, seorang pemimpin jangan mudah mengucapkan cerai, saya talak, saya antarkan ke orang tuamu, saya usir dari rumahku. Jangan biasa-biasa menyampaikan begitu, karena kalau sudah menyampaikan begitu maka terjadilah talak. Kalau sudah terjadi talak maka harus ada rujuk. Itu pun kalau talak 1, 2. Kalau sampai talak 3 ya harus ada muhalil. Muhalil itu sebelum rujuk harus dinikahi oleh orang lain dulu, harus berhubungan badan dalam bawah naungan pernikahan orang lain dulu. Itu. Dan kenapa kok seperti itu? Itu sebagai cambuk, sebagai peringatan ujian kepada seorang laki-laki yang mudah menyampaikan cerai, pisah, saya antarkan orang tuanya. Makanya saya memimpin sebagai laki-laki dituntut punya kesabaran yang tinggi, punya ketenangan yang matang, punya tanggung jawab yang istiqomah. Seorang suami harus tanggung jawab di segala bidang, mampu memberikan yang terbaik kepada istrinya, karena suami itu akan dijadikan contoh oleh anak dan istri kita. Dan kelak kalau suami tidak baik maka akan menjadi ocehan atau omongan anak-anak kita. Itu sahabat, semangat ya. Jadi bagi laki-laki, seorang suami dimanapun kita berada, mari gabung ke channel ini, komentar dan lain sebagainya untuk saling curhat, saling bercerita. Insya Allah tidak ada rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, tapi semua rumah tangga itu akan penuh dengan ujian cobaan dan harus kita hadapi untuk mencapai keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah keluarga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua langkah kita akan dapat pahala. Semua langkah kita akan teribadah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.